Dalam Nelson Bible Dictionary diterjemahkan atau didefinisikan begini. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat, bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik, yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Perhatikan baik-baik. Kemampuan menilai dengan tepat, bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik, yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Jadi pengetahuannya ada, pengertiannya ada. Hikmat itu dibangun di atas pengetahuan. Jadi dia bertindak dengan benar berdasarkan pengetahuan. Dia berpikir dengan benar berdasarkan pengetahuan. Jadi pengetahuannya ada dulu, baru hikmat berdiri di atas. Ya, atau dengan kata lain begini, hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan pengetahuan. Hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan atau menerapkan pengetahuan dengan cara yang benar. Punya pengetahuan tinggi, tidak tahu cara menerapkan, rusak semua. Kalau orang punya pengetahuan tinggi tapi tidak tahu cara menerapkan, ini namanya luni sekolah tinggi tapi tidak punya hikmat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya, misalnya pengetahuan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tapi hikmat mengajar kepada kita bagaimana cara melakukannya. Contoh, waktu kita belajar kita tahu kalau ada orang salah itu mesti tegur. Jangan biarkan orang salah, mesti tegur. Itu wilayah pengetahuan. Tapi wilayah hikmatnya adalah bagaimana cara lu menegur orang supaya orang jangan tersinggung. Ini hikmat di situ. Pokoknya salah harus ditegur. Ya, kamu salah tadi main musik salah, biadab kau keluar salah. Wah, kalau sudah begini, memang dia tegur ini, tapi ternyata tidak berhikmat dalam tegur. Dia keluarkan teguran satu kali, orang bangun bongkar hilang. Ya kan? Kalau begitu sekarang, pengetahuan mengajar kita orang salah mesti ditegur, tapi bagaimana cara menegur itu butuh hikmat. Ya, kita tahu anak-anak harus dididik, tapi hikmat mengajarkan cara didik anak itu bagaimana. Ya, jangan didik sembarangan. Kita tahu bahwa kalau kita bangun usaha, kita harus kembangkan usaha kita. Tapi hikmat mengajar kita bagaimana cara mengembangkan usaha dengan cara-cara yang baik dan benar. Jangan kembangkan usaha supaya usaha saya maju, usaha orang lain dibabat. Supaya saya bisa selamat, orang lain harus dikorbankan. Tidak begitu. Kita tahu, waktu belajar firman Tuhan tahu kita harus beritakan Injil. Tapi bagaimana cara memberitakan Injil itu masuk wilayah hikmat. Ada seorang anak muda bernama Filipus. Dia adalah seorang anak muda yang takut Tuhan. Suatu ketika Filipus ingin pergi ke rumah temannya. Tapi sebelum dia pergi, dia berdoa dulu. Dia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Bapa, biarlah hikmat-Mu menjaga dan melindungiku sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Lalu dia mulai berjalan ke rumah temannya. Sampai di kompleks temannya, dia merasa lapar. Lalu dia singgah di satu kios untuk membeli roti. Dia membeli roti, lalu dia memakan roti itu. Sepanjang jalan dia memakan roti itu. Tiba-tiba di depan jalannya ada seekor anjing yang galak, ganas. Dia menggonggong anak itu.
menggonggong anak muda itu. Gok, 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 gok. Seolah-olah dia mau menerkam anak muda itu. Dan anak muda itu merasa takut. Di sini kita lihat bahwa pengetahuan mengajarkan kita kalau digigit anjing itu pasti sakit. Kalau digigit anjing itu bisa kena rabies. Dan hikmat adalah bagaimana caranya supaya tidak digigit anjing itu. Atau bagaimana caranya supaya Filipus bisa melewati anjing itu tanpa digigit oleh anjing itu. Akhirnya Filipus mengambil roti yang tadi dia dimakan itu, lalu dia kasih ke anjing itu. Dan anjing itu memakan roti itu, dan Filipus berjalan meninggalkan anjing itu pergi ke rumah temannya.